Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Aditya Suara, ya, mahasiswa Politeknik Studi Teknologi Rekayasa Internet. Oke, pada video kali ini di sini ya pada mata kuliah Keamanan Cyber atau Cyber Security, kita pada lab ekspor pentest report. Di sini lab ini tuh bertujuan untuk mengekspor ya, mengekspor menjelajahi pentest laporan. Jadi ketika kita menjadi pentest, itu kita harus membuat sebuah laporan yang kita berikan kepada perusahaan yang ingin kita lakukan pengujian ya, pentest. Oke. Jadi objektif tujuan dari lab ini tuh yang pertama kita memahami struktur dan komponen penting dari laporan pener- penerasan testing ya. Lalu untuk mempelajari contoh laporan pentest publik secara referensi dan mengembangkan format laporan pentest sendiri. Nah, di sini juga kita akan disuruh untuk membuat eh, laporan ya, laporan pentesting. Oke, jadi di latar belakang ini eh, di sini tuh kita akan disuruh untuk menyusun dan menyajikan analisis detail mengenai resiko keamanan suatu organisasi ya yang ingin kita lakukan, yang ingin kita buat laporannya pada perusahaan ya atau organisasi. Jadi laporan tersebut mencakup berbagai aspek keamanan, kerentanan, isu dengan prioritas tinggi maupun rendah, serta merekomendasi perbaikan. Nah, selain sebagai panduan teknis, laporan pentest juga penting dalam rangka memenuhi kepatuhan regulasi laporan. Jadi, laporan ini tuh menjadi bukti bahwa organisasi melakukan evaluasi terhadap keamanan infrastruktur dan data sensitif, Pak. Oke, sini kita langsung ke introduction ya. Di sini kita menggunakan laptop, cuma sudah akses internet. Part satu ini kita disuruh untuk mereview eh, laporan ya yang ada di GitHub. Ini lalu ini contohnya, contoh example. So, example oke, kita cari ya di coba di sini dari video security kita langsung menggunakan dari GitHub-nya ya. Ini sudah kita buka. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada sangat banyak ya. Ada dari Insight, Verizon, Record. Nah, di sini kita harus disuruh menelusuri dan menemukan samaan apa saja yang dimasukkan ya di dalam reports, testing report ini. Di sini yang pertama kita cek tadi di background. Background ini ya sebuah laporannya, multi program. Di sini ada duplikat, ini valid juga. Oke, kita scroll lagi. Hmm, Oke, di sini hanya seperti ini ya laporannya. Lalu ini dari Cur 53. Nah, di sini ada introduction, juga introduction, summary maupun catatan. Oke, vulnerability. Dia menemukan apa? Celah ya untuk
hacker atau attackers memasuki web ini sepertinya. Dia ini memberi masukan. Hmm, Oke, lalu temukan lagi ada feeding ya. Kita menemukan apa nih? Dia menemukan general comment and subjective. Oke, langsung ke concern lesson kesimpulan. Nah, ini juga ada dari Mitre ya, MITRE Android Security Analysis Final Report. Nah, ada introduction, security, reference, konsultan, potential, kesimpulan. Dua ada satu. Sini dia bukan apa nih? Hmm, Contoh link output, broadcast. Dan sehingga nanti kita akan membuat contoh kan. Contoh temuan apa yang kita temukan di dalam report pentest ini ya. Nah, di sini juga dia menemukan pada project up ini dia menemukan sebuah kata sandi yang bocor nih seperti ya. Sudah saya baca. Nah, di sini ya anonymous samaran. Di sini scroll how to use user menggunakan report ini tes sini dibuatnya dari tahun 2011 ya. Sudah lama sekali. Ini hanya contoh untuk membuat laporan. Yes, masukkan IP address, lalu loginnya. Oh, pada portnya. TCP, ini ada menggunakan WhatsApp seperti ini. Passwordnya kelihatan. Terus admin dan terus di WhatsApp. Di sini contohnya itu seperti khusus Mary, catatan, terus purpose and scope, metodologi, cara alat-alat tools dan sebagainya yang kita gunakan untuk menemukan celah ya, lalu feeding temuannya dan rekomendasi untuk agar misalkan ini kita menemukan celah ya, sesandinya terlihat ataupun nah di sini akan membuat rekomendasi agar aman ya ke website atau sebagainya dia agar lebih aman. Oke, di part kedua ini pada develop your own reports nih ya, struktur yang bakal digunakan itu ya
seperti Exos Summary, Purpose and Scope, metodologi, bidding, rekomendasi ya. Dari metodologi itu tools dan teknik ya yang bakal kita gunakan, lalu testing cases dan feeding ya temuan, yaitu dari high, medium hingga low. Lalu rekomendasi dan kesimpulan. Di sini juga ada tabel. Nah, ini temuan dari kita mencari dari staff, internet work, web application, dan testing. Oke, sini langsung lanjut ke part 3 ini. Di sini kita disuruh untuk membuat testing report ya. Di sini sampai di sini ada contoh. Ini juga ada contohnya nih. Seperti ini. Kalau di sini saya sudah membuatnya di lab. Mana 9 nih? Ya, 9. Sini pada part 3 kita sudah membuat dari kliennya itu Pixel Paradise Insight. Ini kita hanya contoh ya. Contoh membuatnya pada tanggal 18 September, lalu Tego security masih pentingnya. Tujuannya ini memiliki tingkat keamanan aplikasi web. Dan metodologi ya, yang kita itu adalah reconnaissance, itu mengumpulkan informasi datang dasar tentang sistem target ya, lalu scanning, post exploitation, reports ya. Nah, kita masuk. Tools yang kita gunakan itu ada Nmap, Nessus, Brooksuite, dan Metasploit. Nah, ini temuannya ya. Pada high security kita menemukan kerentanan SQL pada halaman login aplikasi web, lalu medium security ini menggunakan patch-nya dengan versi yang lama ya. Dan itu juga celah keamanan yang terdokumentasi. Lalu yang low security melalui banner server ya. Jadi banner server itu membuatkan detail versi perangkat lunak yang digunakan sehingga memudahkan penyerang dalam melakukan profiling dan menargetkan serangan spesifik ya. Jadi kita menambahkan rekomendasi juga ya, rekomendasi dari SQL, terapkan validasi input dan gunakan prepared statement untuk query database. Lalu kita disuruh untuk update ke versi yang terbaru ya pada update servernya dan banner nih menonjolkan informasi versi ya, pada konfigurasi server. Oke, sudah kita contohkan mungkin pada lab 9.1.9 pada mata kuliah keamanan cyber cukup sampai di sini. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.